Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini. Sekali lagi saya minta Mendagri, Bu Menteri Keuangan membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing. Pemerintah memfokuskan seluruh instrumen kebijakan untuk menangani COVID-19 termasuk seluruh implikasi dan dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Kebijakan-kebijakan pun mulai dibuat untuk meringankan beban para pekerja di sektor informal dan usaha mikro dan kecil (UMK). Salah satu bantuan yang digelontorkan adalah bantuan subsidi upah sebesar Rp500.000 per bulan untuk 2 bulan dalam satu kali pencairan atau Rp1 juta. Untuk menjangkau lebih luas, anggaran bantuan subsidi upah ditambahkan sebesar Rp10 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp30 triliun dan akan diberikan untuk 8,8 juta pekerja. Bantuan subsidi gaji atau subsidi upah ini akan diperuntukkan bagi pekerja yang dirumahkan selama PPKM darurat. Tak hanya itu, bantuan subsidi upah ini juga akan difokuskan kepada pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Lalu, apa saja persyaratan untuk bisa mendapat bantuan subsidi upah? Warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan menunjukkan KTP bergaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan pemerintah. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. Sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus, artinya satu kali pencairan, dan pekerja akan menerima subsidi Rp1 juta. Dari sederet persyaratan penerima subsidi upah, kalau diperhatikan dengan seksama ada kejanggalan di sana. Coba bayangkan, penerima subsidi cuma yang bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Sungguh tidak adil. Kalau misal ada pekerja yang memiliki selisih Rp100 saja lebih besar, apakah gugur sebagai penerima bantuan? Padahal krisis pandemi memiliki dampak yang sama bagi rakyat. Bagaimana bisa pemerintah pilih kasih dengan membatasi maksimal pendapatan? Padahal, sudah jadi rahasia umum kalau semua kebutuhan melonjak naik selama pandemi. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengungkapkan permintaan obat COVID-19 melonjak hingga 12 kali lipat. Saking tingginya permintaan, sejumlah obat diimpor dari luar negeri hingga pemerintah harus mencarter pesawat untuk membawa obat-obatan tersebut. Bukan cuma itu, tingginya permintaan juga akan berpengaruh terhadap harga pasar obat-obatan. Bisa-bisa naik hingga 5 kali lipat dari harga asli. Padahal katanya, di dalam Undang-Undang Kekarantinaan, salah satu kewajiban pemerintah adalah memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat. Pada pasal 7 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina berlangsung. Coba diperhatikan isi undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan sangat kontradiktif. Kita tidak diperlakukan secara adil. Gimana bisa pemerintah kok diskriminatif? Apakah masih layak disebut pemimpin negara yang seharusnya melindungi? Di negara boneka, memang semua terbalik. Kita rakyat justru jadi pelayan dan terus diminta memaklumi. Selamat datang di negara boneka.